Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam renungan online, ibadah online. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama membuka hati kami untuk menerima impartasi daripada firman-Mu. Biarlah apa yang Kau bicarakan kepada kami Tuhan boleh termeteraikan, bahkan lebih daripada itu, kami boleh membawa dalam kehidupan kami sehingga kami bukan hanya mendengar untuk mengerti, tapi kami mendengar, mengerti dan untuk melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap daripada kami dengan kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara mengenai spiritual warfare, ya, bahasa Indonesia artinya peperangan di alam sorga, ya, warfare, sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Seringkali kita hidup, kita selalu bingung dengan apa yang kelihatan. Apa yang kita lakukan sehari-hari membuat kita melakukan banyak hal, memikirkan banyak hal dan menghabiskan waktu banyak hal. Tetapi sebenarnya firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kelihatan ini asal mulanya dari yang tidak kelihatan. Maksudnya apa itu? Kan pada awalnya di Kejadian 1 ayat 1 Tuhan kan mengatakan Dia menciptakan sorga dan bumi. Sorga, saya katakan sorga ya, bukan langit, karena dalam bahasa Ibrani samayim, Inggrisnya heavens, ya, sorga-sorga. Bukan cuma langit, tapi sorga itu alam yang tidak kelihatan dan alam yang kelihatan. Jadi sebelum alam yang kelihatannya ada yang alam yang tidak kelihatan. Dan semua yang kelihatan asal mulanya dari alam yang tidak kelihatan. Bahkan sebuah bangunan pun yang kelihatan itu asalnya dari sebuah ide daripada arsitek yang dinyatakan dalam bentuk blueprint dari gambar untuk dikerjakan oleh kontraktor. Sehingga terjadilah bangunan itu. Nah, di situ awal mulanya. Nah, sekarang kita bicara mengenai spiritual warfare, berarti apa? Berarti kita harus melihat di balik apa yang terjadi dalam kehidupan setiap daripada kita. Karena tanpa ada alasan apapun tidak mungkin terjadi seperti itu. Ya, kita akan masuk di Efesus 6 ayat 11-12. Dikatakan begini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dikatakan lagi, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sebetulnya kehidupan kita ini bukan kita ini musuh kita menghadapi apa yang kelihatan, enggak saudara, tapi menghadapi apa yang tidak kelihatan, yang seringkali kita tidak sadar bahwa itu ada. Sorga itu tidak kelihatan saudaraku, tapi ada. Nah, bukan berarti kalau kita tidak bisa melihat itu tidak ada. Sorga itu ada, cuman tidak kelihatan. Sama seperti begini. Pada waktu malam hari, kita bisa melihat matahari enggak? Tidak bisa, tidak kelihatan. Tapi apakah matahari itu ada? Matahari itu ada, cuman kita tidak bisa melihat waktu itu. Nah, seringkali dalam kehidupan, ketika kita tidak menyadari hal itu, otomatis prioritas apa yang kita lakukan itu dengan semata-mata yang kita lihat. Sedangkan yang tidak kelihatan ini jauh lebih penting, saudaraku. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Seringkali kita, bagaimana kita melewati kehidupan kita adalah kita sibuk dengan segala sesuatu untuk mencari nafkah, untuk bisa mendapatkan makanan, tempat tinggal, kehidupan yang layak. Tapi kita lupa, ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu alam yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena ketika setelah Tuhan menciptakan
alam sorga, di mana ada kerajaan sorga, ada bala tentara sorga, para malaikat. Itu terjadi pemberontakan, dan pemberontakan ini dilakukan oleh seorang malaikat Tuhan. Kepala daripada malaikat Tuhan yang namanya Samael, pembawa terang katanya. Dan dikatakan dalam Yesaya 14 ayat 12-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Bintang timur putra fajar ini Samael. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi karena dia memberontak. Tuhan menghukum Samael atau Lucifer di bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi si Lucifer ini kepingin naik tinggi itu menyamai Allah. Dia merasa dia mampu untuk sama seperti Allah. Sehingga dia mengajak sepertiga dari malaikat untuk memberontak. Dulunya Lucifer ini kepala pujian penyembahan. Kepala malaikat serafim yang ditaruh oleh Allah untuk berada di sekitaran tata Allah untuk selalu memuji memuliakan dia. Tetapi dia memberontak, saudaraku. Dikatakan Lucifer ini tubuhnya dipercaya terdiri dari berbagai macam alat musik. Jadi ketika dia bergerak, berjalan, maka alat musik dalam tubuhnya berbunyi. Seperti seruling kalau kena angin, keluarlah bunyinya. Dan pada mulanya ia memimpin para malaikat pemuji yang berada di sekitar tata Allah. Namun karena ia hendak menyamai Allah, dia dibuang ke bumi. Jadi malaikat yang memberontak, Lucifer itu dibuang, dihukum di bumi. Dan setelah itu manusia diciptakan untuk supaya menaklukkan, untuk supaya menjaga bumi. Menjadi wakil Tuhan di bumi. Nah, di situ kita lihat di Wahyu 12 ayat 3-4 dikatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Jadi sepertiga malaikat Tuhan di kerajaan sorga itu memberontak bersama-sama dan dilemparkan bersama-sama ke atas bumi. Ya, ketika dilempar pertama itu cuma dibuang saja di bumi. Sehingga bumi di Kejadian 1 ayat 2 tak berbentuk, gelap, ya, roh Allah melayang-layang di atas air. Itu karena Tuhan marah dan menghukum para malaikat dengan Lucifer dengan melemparkan mereka ke bumi. Dikatakan setelah mereka berada di bumi dan manusia seharusnya menjadi wakil Allah menjaga bumi. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa sehingga apa? Kuasa yang diberikan kepada manusia itu akhirnya jatuh ke tangan si jahat. Dan karena jatuh ke tangan si jahat, maka Tuhan berusaha dengan segala macam cara membuat manusia ini bertobat dan kembali kepada Allah. Tapi kita lihat dari waktu ke waktu ketika manusia makin bertambah banyak sampai di dalam Kejadian pasal 6 ya, dikatakan begini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah, tanda petik ya, Allah, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Nah ini bahaya saudaraku. Karena apa? Dikatakan di sini anak-anak Allah. Siapa mereka? Anak-anak Allah adalah para malaikat yang dibuang ke bumi oleh Allah. Sepertiga dari malaikat yang memberontak bersama Lucifer itu dibuang ke bumi. Dikatakan tadi di Wahyu ya 12. Mereka terseret sepertiga dari bintang-bintang terseret jatuh ke bumi. Dan mereka melihat anak manusia cantik-cantik. Anaknya siapa? Anak keturunan Adam. Cantik-cantik. Dan mereka mengambil istri. Jadi mereka itu malaikat ini kawin campur saudaraku. Dengan anak-anak manusia. Sehingga terjadilah makhluk-makhluk campuran. Yang kalau bahasa Ibraninya di gulungan kitab mati itu dikatakan apa? Nephilim. Ya, Nephilim ini artinya anak-anak kawin campur. Ini bahaya saudaraku. Bahkan kita kalau lihat di Perjanjian Lama Goliat adalah keturunan Enak, dikatakan keturunan raksasa. Raksasa itu adalah keturunan Nephilim. Jadi mereka adalah kawin campur. Masih ada sisa 5. Dan ini menerangkan kenapa di Kejadian 7 Allah menyuruh Nuh membuat bahtera
Supaya apa saudaraku? Supaya semua yang kawin campur, hasil dari kawin campur itu dimusnahkan sama Tuhan. Bukan Tuhan kita jahat saudaraku, tapi Tuhan kita justru baik. Dia ingin memusnahkan keturunan-keturunan manusia yang tidak murni. Ada sebabnya, sebentar kita akan bahas. Tetapi di 2 Petrus 2 ayat 4 dijelaskan seperti ini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Neraka di sini pakai bahasanya Tartarus. Itu neraka yang paling dalam, neraka untuk para malaikat. Jadi malaikat yang tadi mengambil anak manusia dan kawin campur itu sama Tuhan ditangkap, dihukum di Tartarus. Ini penting sekali saudaraku. Karena mereka tidak boleh kawin campur dengan manusia. Mereka dikatakan memberontak dan dikurung di penjara yang namanya Tartarus. Penjara yang paling dalam, penjara yang untuk menahan neraka, maksudnya neraka yang untuk menahan istilahnya tahanan yang paling kuat, paling penting. The deepest abyss of Hades. Dikatakan Tartarus itu adalah yang paling dalam dari Hades. Jadi paling banyak siksaannya. Kenapa ini terjadi seperti itu? Sebab di 1 Petrus 3 ayat 18-20, ini penting buat saudara dan saya. Dikatakan firman Tuhan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Tidak ada penginjilan di dunia orang mati. Kalau sudah mati itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa menerima Injil. Dan tidak ada penginjilan di dunia orang mati. Ini terjemahannya yang kita harus artikan dengan benar. Jadi di sini bukan memberitakan Injil, tapi proklaim. Soalnya Injil itu Eukalian. Tapi ini bukan, ini bicara mengenai proklaim. Jadi menyatakan. Jadi Tuhan Yesus setelah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu turun ke dunia orang mati, masuk ke Tartarus, ke depannya para malaikat yang dihukum oleh Tuhan, dan dia memproklaim, bukan memberitakan Injil, memproklaim, menyatakan bahwa, nah, gua menang. Kenapa saudaraku? Karena kalau kita lihat, nah di Kejadian 3:15 dikatakan begini, Tuhan mengutuk, Allah mengutuk manusia adalah ular ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Aku akan mengajarkan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular dan perempuan atau Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya, antara keturunan ular dan keturunannya Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi nanti yang bisa meremukkan kepalanya iblis, yang bisa menghancurkan iblis adalah keturunan dari perempuan. Sedangkan ketika manusia itu menjadi kawin campur dengan malaikat, maka tidak ada lagi yang dikatakan keturunan perempuan. Karena semua menjadi tercemar. Oleh karena itu Tuhan ingin memurnikan keturunan manusia dengan menyuruh Nuh membuat bahtera. Sehingga mereka semua yang tidak murni tidak akan naik ke dalam bahtera itu. Bahkan ketika hanya 8 orang yang diselamatkan dalam bahtera Nuh, itu pun masih ada kelolosan. Sehingga masih ada 5 raksasa. Goliat dan saudara-saudaranya itu adalah keturunan dari Nepilim. Ini ada ceritanya, Nepilim ini bukan tidak ada ceritanya. Nepilim ini yang bisa kita rasakan sampai hari ini, yang benar-benar mengganggu saudara dan saya dalam kehidupan kita, ya Nepilim ini. Saudaraku. Dan Tuhan, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera, mungkin saudara dan saya ketika kita tidak mengerti secara mendetail apa yang terjadi, kita merasa bahwa Tuhan kok jahat ya. Kok semua dibunuh, kok cuma 8 orang yang diselamatkan. Tapi sebenarnya Tuhan itu ingin memurnikan keturunan manusia. Sebab kalau tidak dilakukan hal seperti itu, maka tidak ada lagi keturunan perempuan. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Semua habis, semua keturunan yang menjadi kawin campur. Tidak ada yang murni, sehingga apa? Kutukannya tidak bisa terjadi. Tidak ada yang bisa meremukkan kepalanya si jahat. Puji Tuhan. Jadi Tuhan memang ketika dia
turun ke dunia orang mati. Dia bukan memberitakan Injil, saudaraku. Dia menghampiri para malaikat yang berusaha menggagalkan rancangan Tuhan. Dan mengatakan seperti ini, kamu kalah. Itu yang terjadi, saudaraku. Jadi dia memproklaim bahwa dia telah menang. Kutukannya tetap berjalan. Bahwa nanti keturunan si perempuan akan meremukkan keturunan daripada si iblis tua, yaitu si jahat. Itu yang menjadikan ayat ini menjadi sangat penting buat saudara dan saya mengerti apa yang terjadi. Karena roh-roh yang ada di dalam penjara Tartarus adalah roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Malaikat-malaikat yang melihat anak-anak manusia itu cantik dan mereka mengawini anak-anak manusia. Itu tidak boleh, saudaraku. Jadi, apa yang terjadi dengan para Nepilim itu? Nepilim adalah keturunan dari malaikat dan manusia yang akhirnya mati kena air bah. Mereka semua kemana? Karena statusnya akan ngambang. Bukan manusia, bukan malaikat. Betul gak? Kalau malaikat kan gak bisa mati. Malaikat kan rohnya ada terus. Kalau manusia kan mati karena campuran. Nepilim. Oleh karena itu mereka juga gak masuk ke Hades. Gak masuk ke neraka. Ya. Kita pernah membahas mengenai neraka, saudara bisa melihat link di bawah ini. Kalau saudara ingin mengerti lebih lanjut mengenai neraka, saudara bisa melihat tayangan YouTube mengenai neraka. Mereka tidak bisa lari ke neraka. So, apa yang terjadi dengan Nepilim? Nepilim itu, saudaraku, itu hari ini kita kenal dengan yang namanya demon. Setan, gentayangan, hantu. Jadi bukan berarti, kan firman Tuhan mengatakan orang mati di dalam Tuhan hari ini kemana? Ke sorga bersama-sama dengan Tuhan. Kalau orang mati tidak di dalam Tuhan hari ini kemana? Ke neraka. Mungkin saudara bisa ngomong, enggak Pak, gentayangan. Loh. Buktinya apa? Buktinya banyak genderuwo toyol. Buktinya banyak di luaran setan. Saudaraku, firman Tuhan ya dan amin. Semua orang yang meninggal tidak dalam Tuhan ke neraka, Hades hari ini. Tetapi mereka yang di dalam Tuhan, mereka bersama-sama dengan Tuhan. Terus kok bisa ada yang gentayangan? Mereka itu adalah Nepilim. Orang-orang yang kawin campur dulu dengan malaikat, keturunannya. Sehingga mereka tidak bisa, statusnya tidak jelas. Ibaratnya kalau KTP itu tidak jelas, warga negara mana. Bukan warga negara manusia, bukan warga negara setan. Ya, sehingga ngawang. Dan itu yang menjadi dikatakan demon hari-hari ini. Atau setan yang bisa mencari tubuh. Mereka tidak punya tubuh, mereka cari tubuh untuk ditempati. Kita nanti baca ayatnya. Bahkan beberapa kejadian kayak Sodom dan Gomora, itu ketika kita melihat Tuhan menghukum seluruh kota, dimusnahkan semua. Kenapa? Itu karena ada alasannya dengan kawin campur, saudaraku. Di Yudas 1 ya, Yudas cuma satu pasal ya. Ayat 7 dikatakan begini. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api neraka kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi mungkin mereka menerjemahkan dan menganggap bahwa melakukan percabulan yang tidak wajar dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar itu mungkin seperti kayak gay atau lesbian. Tapi enggak, saudara. Kita kalau lihat bahasa aslinya, kita lihat bahasa asli yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dikatakan begini. As Sodom and Gomorrah and the cities around them in like manner to this committing fornication itu percabulan, dan and going away after other flesh. Nah ini yang going away after other flesh. Other flesh ini apa? Flesh itu daging. Other flesh, daging yang lain. Jadi daging yang lain itu daging apa? Ya kalau kita bicara makanan daging ayam atau daging sapi. Kalau bicara manusia, ya manusia atau non manusia. Non manusia siapa? Ya genderuwo yang kawin campur. Sehingga apa? Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora karena Tuhan tidak ingin ada bibit yang bisa membuat rancangan si jahat itu menjadi berhasil. Yaitu apa? Yaitu memusnahkan semua keturunan perempuan. Dengan apa? Dengan kawin campur, saudara. Makanya mereka dihabiskan sama Tuhan. Diizinkan untuk mengalami kemusnahan. Supaya apa? Supaya tidak merembet. Sehingga terjadi kawin campur dan kutukan Allah kepada si jahat tidak terjadi. Karena si jahat kepalanya harus diremukkan oleh keturunan
perempuan itu. Ingat ya, Sodom dan Gomora ini bicara perjanjian lama. Sedangkan semua penggenapannya keturunan perempuan itu adalah dengan kematiannya Tuhan Yesus di perjanjian baru di atas kayu salib. Itu menggenapi semua tuntutan. Jadi kalau kita lihat di Lukas 8 ayat 26 sampai 28 ya, mengenai roh jahat. Roh jahat ini perlu tubuh, saudaraku. Ini perikopnya saudara mungkin tahu ya, mengenai di Gerasa ya. Jadi kita baca, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu. Dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Karena saudara, setan-setan yang dinamakan Nephilim atau demon itu sebetulnya kan ngawang, istilahnya enggak punya tempat. Di Hades juga enggak ada, di dunia sekarang enggak ada. Sehingga mereka itu memerlukan tubuh. Mereka memerlukan tubuh untuk bisa merasuki seseorang. Merasuki siapa saja. Selama ada nyawanya, mereka ingin supaya bisa tetap tinggal sampai pada akhir zaman. Nanti karena pada akhir zaman mereka semua akan dihakimi. Di Wahyu 20 ayat 12. Jadi kenapa mereka ngomong kepada Tuhan Yesus, "Jangan kau siksa kami sekarang." Karena mereka memang waktunya nanti pada waktu akhir zaman. Sehingga mereka minta supaya dibuang dan mereka dibuang ke dalam tubuh babi. Dan dari babi itu lompat semua mati karena mereka tidak mau disiksa. Kenapa kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang kadang-kadang kita masih melihat orang-orang kesurupan, orang-orang kerasukan. Bahkan saya masih ingat beberapa waktu lalu, bukan hanya kepada orang-orang yang bukan anak Tuhan atau anak Tuhan, tapi anak Tuhan pun ketika mereka tidak sadar, mereka juga bisa bermanifestasi, istilahnya ada roh yang bukan dari Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Dikatakan di Matius 12 ayat 28-29 mengenai stronghold atau orang kuat ya, ini penting saudaraku. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Jadi yang dikatakan di ayat ini adalah apa? Bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita ini punya orang-orang kuat atau stronghold ya bahasa Inggrisnya. Dan orang-orang kuat ini harus kita sadari. Kalau kita tidak sadari itu bisa ada. Kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan. Ya, kepahitan. Tidak bisa mengampuni. Fatherless. Fatherless itu tidak punya bapak. Punya bapak tapi tidak merasakan kasih sayang bapak. Banyak bintang film yang gay ya, itu fatherless. Misalnya apa? Misalnya bapaknya punya istri 2, anaknya 14, sehingga apa? Banyak sekali anaknya. Bapaknya cuma 1, tidak punya waktu, sehingga dia merasa tidak memiliki bapak. Padahal bapaknya ada, tapi tidak pernah kumpul, tidak pernah merasa dikasih, tidak pernah merasa dibapai. Merasa terbuang, ya, atau bahkan menjadi predator ketika muda, ketika masih kecil, dimangsa dalam arti percabulan, dicabuli oleh orang yang lebih tua, ya, seperti yang kita tahu di JIS kasus beberapa tahun yang lalu, Jakarta International School ya, itu ada beberapa anak yang dicabuli dan yang mencabuli ini pun ceritanya pada waktu muda dia juga dicabuli, jadi dia menjadi predator setelah dia menjadi korban. Berapa puluh tahun kemudian dia yang menjadi predator untuk memangsa. Nah ini stronghold, orang kuat ya. Trauma masa lalu, fobia, ya, ketakutan.
Ada cerita mengenai seorang yang ketika dia naik lift itu dia langsung menjadi gelap. Seperti orang pingsan gelap, tidak bisa ingat. Karena apa? Karena dia mengalami trauma. Trauma apa? Pada waktu dia masih dalam kandungan, orang tuanya berusaha menggugurkan dia dengan apa? Lompat-lompat, saudaraku. Squat jump. Supaya apa? Supaya janinnya gugur. Ternyata tidak gugur. Ketika itu dia tidak tahu kenapa setiap kali dia naik lift dia seperti orang kayak manifest hilang, lupa semua. Karena apa? Karena trauma masa lalu. Itu yang menjadi stronghold, menjadi kekuatan di dalam orang kuat di dalam tubuhnya, dalam dirinya. Sehingga ketika dia tidak menyadari itu, kita sekarang lihat aja dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita melihat kenapa orang ini kok tidak percayaan sama orang. Kalian kelihatan, orang ini ngeyelan, tidak percaya sama orang. Karena apa? Karena dia pernah mengalami kepahitan, dia tidak bisa mengampuni, sehingga dia tidak bisa melupakan apa yang terjadi dalam kehidupan. Sehingga dia memperlakukan setiap orang itu sama seperti apa yang dia pikirkan dalam benak pikirannya. Itu yang dikatakan sebagai stronghold. Jadi peperangan yang Tuhan maksudkan itu spiritual warfare yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus, kitab Efesus adalah kita bagaimana mengatasi segala sesuatu yang terkait dengan orang kuat yang ada dalam hidup kita. Yang terjadi dan ada dan masih ada. Memang kadang tidak kelihatan, saudaraku. Kadang kelihatan. Nah, yang kelihatan mungkin lebih gampang untuk diselesaikan. Yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Seperti dikatakan di firman Tuhan. Ketika firman ditabur, ya jatuh di atas tanah yang dalamnya berbatu. Nah, tanah kalau dalamnya berbatu, batunya kan tidak kelihatan. Sehingga firman itu kelihatannya tumbuh. Tetapi ketika ada panas, ada terik matahari, tumbuhan ini jadi layu. Karena apa? Akarnya tidak betul-betul masuk ke dalam tanah. Karena tanahnya berbatu. Batu ini harus diambil, saudaraku. Kalau jerawat di luar gini gampang, dikasih obat jerawat sedikit hilang. Tapi kalau jerawat batu, saudaraku, sulit. Mesti dikorek-korek sampai betul-betul jerawatnya bisa diambil keluar. Nah, ini yang kita katakan dengan spiritual warfare. Nah, seringkali ibaratnya seperti Tuhan mengibaratkan tubuh kita seperti rumah. Rumah ini kita mau isi dengan apapun, itu kan tergantung dari kita sebagai pemilik rumah. Kalau kita tidak sadar, kita membawa sampah dalam rumah kita tidak membuang sampah itu, maka rumah kita akan menjadi bau. Seperti beberapa hari yang lalu di tempat ini ada tikus mati. Kita cari selama tikus itu belum ketemu, belum kita ambil, itu baunya itu tidak bisa hilang. Kita pertama ambil satu yang kecil. Waduh, sudah ketemu, senang, kita senang, wah kita buang siangnya. Tapi sorenya makin bau. Berarti apa? Berarti masih ada ini tikusnya. Tikus matinya, akhirnya kita cari lagi ketemu, malah 2 kali lipat lebih besar. Itu kita buang, saudara. Ketika kita buang, tidak sampai belasan menit itu hilang. Tidak bau lagi. Demikian kehidupan saudara dan saya. Ketika kita tidak menemukan apa yang tidak benar dalam rumah kita, orang kuat yang harus kita perangi dalam nama Yesus, maka kehidupan kita tidak akan berubah, saudara. Bau, ketika sampah itu tidak kita buang, masih bau. Kadang-kadang bau itu kelihatan, kadang-kadang tidak kelihatan. Yang kelihatan kita bisa langsung koreksi, saudara. Yang tidak kelihatan ini penting, saudara. Yang pertama kita harus mengenali bau apa yang ada dalam hidup kita. Orang kuat apa yang ada di dalam kehidupan kita. Setelah kita kenali, kita harus memanggil dia keluar dalam nama Yesus. Dengan apa? Kita memiliki mesbah dalam kehidupan kita. Dikatakan di Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena merekalah yang memberikan orang-orang kuat di dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia yang tidak benar seringkali membuat kita mengundang orang kuat itu ada dalam diri kita. Perbuatan dosa yang membuat kita meniru dan akhirnya menjadi orang kuat dalam hidup kita. Tapi Tuhan mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya dikatakan berhasil. Itu yang pertama. Kedua, hati-hati dengan kehendak bebas kita. Seringkali kita tuh kalau ada apa-apa, itu gara-gara si iblis, gara-gara Lucifer ingin membuat kita jatuh. Padahal
kehendak kita inilah yang membuat kita tuh melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah kita memiliki pikiran ingin mendapatkan sesuatu yang melebihi daripada apa yang kita mampu lakukan. Karena itu yang biasanya membuat kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kita harus berserah, belajar untuk mendengar pimpinan Roh Kudus. Di Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus tahu ada dua kehendak Bapa. Yang satu adalah umum, yang satu adalah kehendak yang spesifik. Kehendak yang umum kita semua tahu ketika kita membaca firman Tuhan. Bahkan Tuhan ngomong, aku telah memeteraikan Taurat itu dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kita tidak mau lakukan yang jahat, kita mau lakukan yang baik. Tapi ada lagi kehendak Bapa yang spesifik, ya. Saudara diberi Taman Eden, saudara diberi sesuatu yang khusus, wilayah kehidupan. Saudara diberi talenta yang khusus. Nah, di situ saudara harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kehendak Bapa, serahkan kehendak bebas kita kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dan penting untuk kita sadari bahwa di Matius 15 ayat 13, Tuhan Yesus secara khusus mengatakan, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi apa? Jadi untuk menjabut semua orang kuat yang ada dalam hidup kita, kita harus menghadirkan Yesus. Kadang-kadang kita harus menghadirkan Dia pada saat-saat di mana itu terjadi. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia bisa hadir dimanapun, kapanpun. Kita bisa menghadirkan Tuhan 10 tahun kembali, bahkan pada waktu kita masih dalam kandungan. Tadi ceritakan bahwa ada seorang anak yang mengalami trauma ketika dia naik lift. Karena apa? Karena pada waktu dia di dalam kandungan, ibunya berusaha menggugurkan dia, sehingga dia mengalami fobia. Begitu ada goncangan naik turun, dia merasa kayak mau dibuang. Sehingga dia merasa hilang, panik, gelap, seperti orang kena vertigo. Padahal itu trauma masa lalu. Apa yang harus dilakukan? Dia harus menghadirkan Tuhan. Tuhan tolong, bantu aku. Hadirkan dia di saat dia masih dalam kandungan ibunya. Maka trauma itu, sampah itu, Tuhan akan menjabut semua dan membuangnya di dalam namanya. Nama yang tidak ada nama yang bisa mengalahkan, Yesus Kristus. Dia akan melakukan semua itu untuk saudara. Saudara harus menghadirkan dia, memiliki mezbah, merenungkan Taurat siang dan malam, punya kehidupan doa, menyerahkan kehendak bebas saudara kepada Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Dan menghadirkan Tuhan untuk supaya setiap orang kuat yang saudara punya, saudara harus belajar mengenali. Bahkan ketika saudara belum bisa mengenal, saudara bisa berdoa. Tanya sama Tuhan, Tuhan akan menunjukkan secara spesifik. Ketika saudara punya kehidupan doa, ketika saudara punya mezbah di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan setiap orang kuat yang saudara harus selesaikan. Peperangan, spiritual warfare yang saudara dan saya harus lakukan. Karena setiap daripada kita, gambarannya adalah seperti ketika Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Pertama kali peperangan yang dilakukan adalah perang di Yeriko. Perang di Yeriko adalah menunjukkan peperangan spiritual. Saudara dan saya, ketika kita lahir baru, kita harus melakukan peperangan spiritual ini. Spiritual warfare dengan apa? Dengan melihat siapakah orang kuat yang ada dalam hidup kita. Ajak Yesus, perangi, buang dalam nama Yesus. Maka baik kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengingatkan setiap daripada kami bahwa ada hal-hal yang harus kami prioritaskan di dalam berjalan mengikut Engkau, mengiringi Engkau. Dan biarlah dengan firman yang telah Kau beritakan pada hari ini Tuhan, kami boleh membawa kehidupan kami makin baik dengan belajar mengenali siapakah yang menjadi orang kuat dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada sampah, tidak ada apapun yang tertinggal dalam hidup kami. Karena Engkau akan mencabut sampai dengan akar-akarnya. Dan kehadiran-Mu dalam hidup kami, dalam kejadian pada saat itu, akan membuat kami semua terlepaskan daripada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Supaya hidup kami makin hari makin Kau berkati dan makin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur,
kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.